Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita belajar tentang sistem reproduksi manusia. Kompetensi dasar 3.1 menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual, artinya reproduksi terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan atau sperma dengan gamet betina atau ovum, membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Organ reproduksi pria. Pada gambar terdapat bagian-bagian organ reproduksi pria yang bisa kita lihat. Ada kandung kemih, vas deferens, penis, saluran uretra, fascicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epididymis, testis, skrotum. Bagian dan fungsi organ reproduksi pria. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Fascicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut untuk melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur sperma. Pada gambar terdapat beberapa bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah, dan ekor, serta bagian ujung. Yang ditunjuk pada nomor 1 adalah akrosom, sedangkan pada nomor 2 adalah membran plasma, sedangkan nomor 3 adalah nukleus, nomor 4 adalah sentriol, nomor 5 adalah mitokondria, nomor 6 terminal disc, nomor 7 filamen aksial. Organ reproduksi pada wanita. Pada gambar ditunjukkan bahwa bagian tabung falopi atau tuba falopi, kemudian ada indung telur, ada rahim, serviks, dan vagina. Bagian dan fungsi organ reproduksi wanita. Yang pertama adalah vagina, adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Serviks merupakan struktur rahim bagian dalam yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Saluran telur atau tuba falopi atau oviduct terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduct memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini terjadi fertilisasi atau pembuahan.
Hidung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim, endometrium, berperan dalam pembentukan plasenta. Macam-macam penyakit reproduksi. Penyakit reproduksi pria. Prostatitis adalah penyakit reproduksi pria di mana kelenjar prostat mengalami infeksi disebabkan oleh bakteri E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Epididymitis adalah kondisi di mana bagian epididymis mengalami peradangan disebabkan oleh bakteri yaitu Chlamydia trachomatis dan E. coli dan Escherichia gonorrhoeae. Sifilis atau raja singa bisa terjadi karena aktivitas seksual atau transfusi darah yang disebabkan oleh bakteri Revonema valium. Gonorrhea atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Escherichia gonorrhoeae, ditularkan melalui perilaku seksual bebas. Hipogonadisme adalah kondisi testis pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup disebabkan adanya infeksi testis, trauma pada testis, radang buah zakar, sindrom Klinefelter, dan sindrom Kallman. Pria yang mengalami hipogonadisme ini memiliki bentuk alat kelamin yang kurang sempurna dan disfungsi ereksi. Penyakit reproduksi pada wanita. Vaginitis adalah penyakit infeksi pada vagina disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Gardnerella, parasit Trichomonas vaginalis, dan virus. Bartholinitis adalah penyakit infeksi pada kelenjar Bartholin dan mengalami pembengkakan disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri Escherichia gonorrhoeae, virus Condyloma acuminata, dan herpes simplex, dan protozoa amoebiasis dan trichomoniasis. Condyloma acuminata adalah penyakit yang disebabkan oleh virus human papilloma atau virus kutil. Kanker ovarium berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak, dan yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista coklat. Kanker serviks disebabkan adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks dan lama-kelamaan menjadi ganas. Sampai jumpa di pembelajaran IPA berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.